ingkar lo ke Nabi Khidir, biar tambah jauh daripada hakikat kajian ma'rifat, tambah jauh daripada akidah yang sahih. Orang tuh mengira mengingkari Nabi Khidir itulah yang akidah yang sahih. Tak ada hubungannya, ya. Nabi Muhammad itu disebut al-mazhar al-atam. Jadi Nabi Musa baru diperlihatkan cahaya nama dan sifat Allah ke gunung, pingsan Nabi Musa. Nabi Muhammad yang punya cahaya itu bersobok dia. Summa dana fatadalla. Lalu Allah Ta'ala, ya, disebutkan di situ, dana Nabi Muhammad mendekat, fatadalla, semakin dekat. Bahkan disebutkan di situ kedekatannya itu qaba qausaini au adna, lebih dekat dari dua busur. Au adna, adna itu berarti sudah ada ngebusurnya. Kenapa dikasih au adna? Supaya situ tidak terjadi kelompok zindik. Kelompok zindik. Jadi kalau adna tadi, adna itu artinya kalau orang bernama Rasulullah masih dijarak dari Allah, masih diberi hijab dua busur, sehingga ada bedanya iko Allah, iko Muhammad. Au adna, tapi batinnya Nabi Muhammad tuh adna, nggak, hijabnya nggak ada. Adna itu lebih dekat. Allah sengaja pilihkan lebih dekat. Itu adab Qur'ani. Tidak boleh menyebutkan wujud ke wujud Allah. Apa sebab? Dalam surah An-Najm Allah memberikan sindiran, bimbingan. Selevel Nabi Muhammad hanya disebut adna, lebih dekat. Tetap berhijab tuh, tapi lebih dekat. Kalau tidak ada awak hijab ya Allah, awak jadi Allah. Maka disebut adna, sangat dekat. Itulah Ahad dan Ahmad, ya. Nanti kita sampai ke situ. Jadi nanti kaji kitab itu, kalaupun tidak sempat khatam, nanti ambo simpulkan nanti supaya mudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Fadhal. Tiba buya kasri. Enggak. Betul. Ya, silakan. Kita masuk ke teks. Wa alihi wa ashabi jema'in. Semoga salawat dan salam sampai kepada keluarganya dan sahabatnya. Yang bersalawat ke sahabat Nabi itu cuma ahlus sunnah. Jadi kalau kini kita membuka tulisan-tulisan orang anti tasawuf, bagi mereka tasawuf itu Syiah. Itu kejahilan atau kepintaran? Kejahilan. Itulah hebatnya mereka kan. Tidak tahu bisa komentar, tidak mengerti tapi bisa menghukumi. Hebat nak? Hebat zaman kini nak? Amma ba'du, setelah itu, fayaqulul abdu dzal muznib, berkata hamba yang penuh dosa, al-muhtaj, yang membutuhkan kepada syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat mukan Allah, selevel Nabi Musa, Nabi Isa itu butuh syafaat Nabi supaya bisa memberi syafaat kepada umatnya. Kalau Nabi sudah buka bab syafaat, baru yang lain bisa memberi syafaat. Bernamalah Nabi itu Al-Fatih. Itu sebabnya ada salawat namanya salawat Al-Fatih. Nah, semoga nanti para mursyid, para khalifah mempelajari itu, hafalkan, baca minimal sekali sehari lah, supaya dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Fadlullah, ya. Siapa nama beliau? Hamba yang merasa berdosa. Muhammad bin Fadlullah. Hadhihi nubzatun minal kalimat fi ilmil haqa'iq. Beliau tidak menyebutnya ilmu ma'arif, pinter. Inilah sekilas ringkasan beberapa kalimat mengenai ilmu hakikat. Jadi kita sering mendengar istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sebenarnya empat ini adalah syariat. Tapi karena ilmu sudah berkembang, istilah pun berkembang. Ilmu hadis berkembang, sahih, hasan, dhaif.
dalam fikih berkembang. Maka dalam ilmu tentang tauhid, tentang tasawuf pun berkembang. Ya, muncullah istilah syariat yang zahir, tarekat jalan, hakikat keyakinan. Jadi hakikat itu artinya keyakinan yang mantap. Biasanya di alam hakikat itu masih bisa dimasuki oleh iblis. Itu sebabnya banyak orang lah tinggi kajinya, tinggi hakikatnya, masih bisa terperosok. Kalau nyo balanggam menjelaskan tentang wujud, luar biasa. Tapi orang tidak sembahyang, bahkan mengingkari sembahyang. Kalau tidak sholat secara hukum fikih kan berdosa, tapi kalau mengingkari kafir. Nah, jadi coba bedakan. Kalau ada orang mengatakan, oh saya nanti sholat, ambo nanti sembahyang, berarti orang itu bukan kafir. Hanya bukan kafir. Tapi kalau ada orang mengatakan untuk sembahyang, kiblatlah di dalam, nan disembah ada di dalam. Awak inyo awak, dia aku dia, akan bahaya tuh. Bentuk lekalai kan, nampak narancak, itu cinta. Nampak makan lemak, tamak timbul. Kalaulah aku itu dia, ndak ada minat kelawan jenis lain. Ndak ada minat mencelik fulus rupiah dolar lain. Ndak ada minat mencelik daging gajebo lain. Ya, ndak ada minat lain. Jadi bohong itu. Coba tanya, oh buya, suko je buya aja daging. Oh suko mu, lagi piti amplop, sukonya, terimanya. Oh berarti alun tu le. Ya kalau lah awak itu inyo itu awak, Allah itu Allahus Samad. Tak usah tinggi-tinggi kaji surah Al-Ikhlas lah. Allahus Samad artinya Allah tempat bergantung. Lita wak minta kenyang kepada Allah, bisa tuh. Itu nanti tentara akhir zaman makanannya Allahus Samad. Nggak bisa, nggak ada makanan. Makanan yang dimakan tuh nggak ada. Maka Al-Ikhlas itulah yang jadi makanan nanti. Ilmu para wali-wali lama. Ya. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Ayolah bergantung kepada Allah atau bergantung ke nasi untuk menghilangkan haus. Awak yo butuh air, bukan cik buya. Awak lu sampai ke aku dia aku le kan. Sebab kita masih tertarik dengan lawan jenis. Yo. Atau sesama jenis Pak Bayu Pak. Syukran buya, barakallahu fiik. Bismillah. Hasrat masih banyak. Sama fulus mata masih hijau. Ya enggak? Sama popularitas masih senang. Senang enggak di like orang? Nah, itu kan itu belum bisa aku dia aku tuh. Tuh tajun salah ke sawah tuh. Jadi Allahus Samad itulah pembatal kajian-kajian orang yang sok merasa dirinya, di dalam dirinya ada Allah. Ya. Jadi boleh kaji diri, kaji asoliyah, silakan, tapi kembalikan ke sumbernya. Itulah imam tarekat asoliyah itu konya. Imam wujudiyah, tarekat wujudiyah konya. Orang Syatari dulu membaca kitab itu. Imamnya Syatari di negeri kita itu ada dua yang terkenal. Abdul Muhyi Pamijahan, Jawa Barat. Di negeri kita ini ada Syekh Burhanuddin Al-Burhanpuri atau Burhapuri. Dan mereka pakai kitab itu. Dan kitab itu masih diijazahkan sampai kini. Di ringan-ringan itu ada pesantren. Dulu ada Syekh Ali Imran mengijazahkan tarikat isinya kajian itu kepada muridnya. Kini kawan kita, Buya Kerajaan, asih. Ya, maka beliau hobi kajian-kajian. Itu yang kemudian puncak kajiannya Insan Kamil, tapi dimulai dari Ahad. Nah, mulai dibuka ya. Wa jama'tuha. Jadi Bapak Saudara, ikhwan akhwat fillah, para masyayikh, para asatis, para mursyid, para khalifah. Beda hakikat ma'rifat. Di hakikat tuh masih bisa tergelincir walaupun bisa jalan di hati aja.
walaupun bisa berpindah ke berbagai tempat dalam satu saat, walaupun bisa mecah badannya, terlihat dalam beberapa tempat, ya, kan ada karomah begitu. Tapi kalau belum tembus sampai ma'rifat, enggak. Ma'rifat itulah gabungan syariat, tarikat, hakikat, tumbuhnya nanti ridho kepada Allah. Ilmunya lewat Nabi Muhammad SAW. Pintunya lewat Nabi Muhammad. Maka bernamalah kitab tu At-Tuhfah Al-Mursalah. Kiriman harapannya tembus kepada makrifat Nabi Muhammad SAW. Kami udah berulang-ulang mengatakan beberapa hari ini, iblis itu dapat izin dulu ibadah di bumi 1000 tahun. Terus naik ke langit, terus 1000 jadi 7000 tahun, dan dapat izin memimpin salah satu klan malaikat di surga. Maka nama lain beliau ada Al-Harith, ya enggak? Malaikat Haris, malaikat penjaga surga. Khazin, malaikat yang mempunyai akses terhadap perbendaharaan surga. Kalau tidak punya asma Allah, tidak bisa masuk. Maka diangkatlah derajat iblis itu dari jin, Banul Jan, keturunan jin. Kalau kita kan Banu Adam, diangkat dari Banul Jan menjadi Banu Malaikah, padahalnya bukan malaikat. Disejajarkan, mirip-mirip cerita film Cino, dewa bertapa 1000 tahun untuk Suliman bertapa 1000 tahun untuk jadi dewa. Barangkali dulu ajaran Lao Tse, Konghucu, ya, Taoism itu emang berasal dulu, nasabnya ketemu. Wallahu alam, karena kita belum teliti ulang, kita tawakuf dulu, nggak mau cocok logi, ya. Kan kini banyak ilmu cocok logi, nak. Kita nggak mau sampai situ. Nah, ilmu hakikat itu karena dulu pernah didapatkan oleh iblis, dia simpan di dalam hatinya. Itulah yang kemudian dia kirim kepada para mursyid, kepada salik, para murid, kepada orang yang ingin belajar tauhid. Itu yang dikirim tuh, itu yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah itu. Walaupun dulu dari Allah. Ilmu hakikat itu dari Allah. Maka tunggu saja Bapak Ibu saudara Allah, orang-orang yang mengingkari syariat itu, tunggu saja tanggal mainnya. Nanti akan kebongkar itu, bahwa hakikat yang dia simpan bukan ilmu Allah, tapi ilmu yang sudah dibelokkan oleh iblis. Jadi 10 benar, 9 benar, yang satunya ada kadang dibalik. 1 benar, 9-nya, nah, yang lebih parah, lebih konyol, 99 salah, 1 benar. Tapi 1 benar tuh diceritakan ke muri-muri. Akhirnya muri-muri yang lain percaya. Buya tuh tidak sembahyang, tapi awak sakit beransu deh, cong. Oh, sampai ke kawan-kawan ramilah tuh majelis. Ditanya, Buya lah sembahyang Buya, tongku lah sembahyang tuh. Oh, enggak, tuh sembahyang lah. Kabah lah di dalam. Nan disembah lah di dalam. Awal jinyo. Banyak ada orang-orang begitu. Kami banyak menemukan di lapangan. Ya. Lentipu gorak dari purunan surang tulai. Lentipu gorak le. Gorak apa? Israel. Gorak untuk sembahyang tuh. Gorak untuk sembahyang. Itu yang disebut Imam Syafi'i tadi. Belum tiba gerak le. Itu yang disebut kasul, pemalas. Tapi gorak dari Allah lah itu. Kalam yang benar tapi dialamatkan kepada yang tidak benar. Tolong kembalikan ke beliau, lihat ke ibu. Bagi yang mau baca kitab silakan, ini ada beberapa. Tafadhal. Ini kembalikan ke ibu. Ya. Silakan. Minumlah dulu. Allahumma sholli ala sayyidina. Kamari cek dah. 2 3. Kau buya so. Ada PDF kan? Ada PDF dibagi ke grup masing-masing. Ada di grup masing-masing, silakan.
Kalau Mediko kan lama. Kalau kami salah baca, Beko kan ada yang membetulkan. Kembaliin punya ibu dah punya ibu di belakang lah Lun. Yang memfotokopi timnya Ustazah Rini dari Pasir, semoga diberkahi. Amin. Ya. Lah, kita lanjutkan. Karena baru pegang kitab sebagian, kita kirimlah Fatihah balik. Semoga Allah membuka pikiran hati. Amin. Melepaskan belenggu di lidah, melepaskan belenggu di dada kita, dan para guru pun kami minta izin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? Kini baris yang ke-5. Wa jama'tuha bimahdhi fadlillah wa karamih. Aku mengumpulkan ringkasan ini karena kemurnian anugerah Allah dan kemurahannya. Wa ja'altu, dan aku jadikan thawabaha, pahalanya liruhi Rasulullah SAW, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi pahala baca kitab bisa dikirim kepada Nabi, ya. Sot mim, adanya orang orientalis kok ya. Si yang menyalin, yang mengetik kitab itu orang orientalis. Jadi dipendeknya versi ahli yang bukan ahli hadis. Jadi dalam tradisi selain ahli hadis sallallahu alaihi wasallam dipendek jadi sau dewa kan. Kini kan kita lah biasa pakai sau. Tapi dalam ilmu hadis itu makruh. Kalau ditulis harus dibaca sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dibaca som atau solam. Ya, secara ilmu hadis, tapi secara ilmu selain ilmu ahli hadis, itu lain cerita, ya. Wasabmaituha, aku namakan risalah kecil ini dengan Tuhfah Mursalah, hadiah yang dikirimkan ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa asallallahu, modeliko orang dulu menulis buku belain jo buya kita nulis disertasi. Iya Pak Doktor. Orang kalau nulis disertasi, saya berpandangan. Wah, kok lain kok. Saya memilih judul. Jadi yang muncul, yo gagah wak dokter. Ya enggak Bu ya? Itu pengalaman kami menulis. Ba LCMA Samo. Ya. Sedangkan beliau nulis enggak begitu. Ini murni dari Allah. Ayyuballigha thawabaha ilaihi salatu wassalam annahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Semoga Allah menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Jadi beliau bermohon semoga Allah menyampaikan pahalanya ke Nabi. Karena tulusnya Imam Muhammad bin Fadlullah Al-Burhafuri ini, maka kitab itu sampai di tangan kita malam kini. Terkhusus untuk beliau. Nah, kini baca Fatihah dulu ya. Jadi ngaji kitab kok harus banyak Fatihahnya. Coba terbuka. Kita kirim Fatihah untuk orang yang sangat tulus itu, Muhammad bin Fadlullah Al-Burhafuri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor 2 di situ ya. I'lamu ya ikhwani as'adakumullah wa iyyana. Ketahui wahai ikhwanku. Jadi istilah ikhwan akhwat itu istilah sufi dulu. Kini diambil oleh Syekh Hasan Al-Banna karena beliau seorang sufi. Beliau punya kitab Ad-Da'i, Ad-Da'wah wa Da'iyah, kalau salah gitu ya. Silakan dikoreksi para ustaz. Antum yang mantan nih, orang tarbiyah. Judulnya itu ya, Ad-Da'i wa Da'iyah ya. Gimana Ustaz hari ini? Saya ingat kami itu judulnya, kan kita pernah baca beberapa waktu lalu. Syekh Hasan Al-Banna ternyata pewaris Thariqat Syaziliyah cabang. Jadi cabang gurunya namanya Al-Hasofiyah. Jalur Sofiyah diturunkan ke Syekh Abdul Wahab,
kemudian ke Syekh Hasan Al-Banna. Itulah yang dipakai kawan-kawan ikhwan, kawan-kawan LDK di kampus, kawan-kawan PKS, ya, kawan-kawan yang baru hijrah, zikir pagi sore, ya enggak? Itu zikir sufi, bah kira-kira. Kaditinggan gini nak. Karena tidak talqin, saya sudah pernah meruqyah orang yang baca maksurat kesurupan sampai sekarang. Masya Allah. Tanggung jawab lah antum. Karena nggak ketemu gurunya. Iya. Baca sendiri. Kesurupan deh. Sekarang. Nah itu bahaya tuh. Jadi tidak semua orang beramal soleh itu langsung soleh. Karena iblis itu 7.000 tahun baca asma Allah. Kalau yang masuk iblis ke dalam seseorang itu nggak bisa Pak dibaca dengan zikir-zikir biasa. Harus zikir yang luar biasa. Ya. Nanti bahas tentang itu ya. So banyak lo kawan salah faham tentang kami tidak anti ruqyah, tapi ingin mengingatkan, hei peruqyah, kita punya batas, kita punya adab, jangan melewati batas kita aja. Ya. I'lamu ya ikhwani, kawan-kawan kita yang pergerakan dakwah menyebut ikhwan, akhwat, tapi kini saking berhasilnya istilah itu, WC pun lah berubah nama, tidak pria wanita leh. Kini WC ikhwan, WC akhwat. Bener nggak tuh secara bahasa Arab? Bener nggak secara bahasa Arab? Kalau di Masjidil Haram, begitukah? Daurutul miyah lirrijal, bukan lil akhwan, lil ikhwan, lin nisa, bukan lil akhwat. Ya. Kalau ingin awak mengarab-arabkan islamisasi, Arabnya harus betul. Jadi kalau ingin mengarab-arabkan Arabiah yang sahihah, jangan malu-maluin. Ya. Tapi kalau berhusnuzon, barangkali ikhwan akhwat itulah jadi bahasa Indonesia, pengganti pria dan wanita. Boleh lah nak. Jadi di KBBI next, ikhwan per laki-laki, ya. Akhwat perempuan. Diprotesnya deh Ustadz Siddiq kan. As'adakumullah wa iyana. Semoga Allah memberikan kebahagiaan hakiki kepadamu dan kami. Kok uslub bahasa Arab. Annal haq, bahwasannya Allah yang hak. Apa arti Allah hak? Allah yang maha nyata, yang maha ado. Adonya tidak bisa diragui, itulah hak. Masih ragu berarti Allah belum bernama Al-Haq bagi kita. Itulah yang disebut di Quran Al-Haqqu min Rabbika. Al-Haq itu dari Rabbmu. Jadi Allah menyebut kabar darinya, wahyu darinya dengan Al-Haq. Sedangkan dirinya pun adalah Al-Haq. Maka Al-Haq itulah raiba fih. Tidak ada sedikit pun keraguan. Yakin tak Allah ada? Hadirin hadirat, yakin? Bernama Allah Haq. Tapi tidak yakin bahwa Allah Al-Haq, Allah ada, Allah tetap bernama Al-Haq? Tetap bernama Al-Haq. Di awak anda hak, tapi di sisi Allah dia tidak butuh keyakinan orang yang berkeyakinan. Huwal wujud, dialah yang benar-benar wujud. Wa inna dzalikal wujud laisa lahu syaklun wala haddun wala hasrun. Allah yang benar-benar ada itu, yang benar-benar wujud itu, dia wujud, ambo wujud. Hadirin hadirat wujud nak? Ada nak? Ada. Tapi ambo wujud duduk ada batas nak duduknya? Iya tabatih duduk. Yo. Baru segikolah sampai masa hurawa. Enak. Padahal biasanya kami bertiga berampi aja. Tapi baru mereka lah. Seperti inilah minimal di alam rohani, arwah-arwah itu berkumpul bahkan lebih banyak, mirip seperti bersaf-saf di Masjidil Haram ketika ada kajian-kajian tentang ilmu ma'rifat. Seperti itu mereka. Jadi yang datang kini kok di jam ngantuk kok, kan tak ngantuk hadirin dah, ya enggak? Padahal kok jam lalu nak, jam ngantuk. Yang hidup itu adalah ruh, yang bangun itulah ruh, yang duduk kini itulah ruh. Bersyukur kita ruh kita dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat orang-orang kini lalu. Di saat orang-orang kini sibuk dengan urusannya masing-masing, kita tidak perlu merendahkan mereka. Kita bersyukur alhamdulillah kini kita terpilih. Alhamdulillah.
lillah. Wujud kita terbatas. Dulu nenek ado, guru ado, kini lah meninggal. Ale ado je nyo. Secara kasat mata ada enggak? Secara rohani ada enggak? Ado. Kalau ruhaniah para syuhada, Allah katakan, wala taqulu, jangan sekali-kali engkau mengatakan ruh para syuhada itu mati, tidak ada. Bal ahyaun, mereka senantiasa hidup. Kalau syuhada hidup, apalagi aulia, para wali. Aulia itu temannya Allah, akhilaullah, khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudnya kita, wujudnya alam, wujudnya Rabbul Alamin balain.